Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kendra Karasan Randa. NIM saya 123106112. Pada kali ini saya ingin mengerjakan UTS Sejarah, Falsafah, Peradaban, dan Sains. Jadi di video ini gue bakal mengajak kalian jalan-jalan sebentar menelusuri sejarah panjang ilmu pengetahuan. Mulai dari zaman kuno, era klasik, abad pertengahan, terus masa kejayaan Islam sampai ke era modern yang kita jalani sekarang. Buat gue pribadi, ngelihat perkembangan ilmu dari masa ke masa itu seru banget karena kita bisa tahu gimana cara evolusi manusia memahami dunia. Kalau kita yang pertama-tama kita mulai dari masa kuno. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya lahir dari kebutuhan dasar manusia buat hidup dan memahami alam. Tapi yang menarik ilmu di masa kuno itu masih nyampur banget sama mitos, kepercayaan spiritual, dan filsafat awal. Misalnya di Mesir kuno, mereka udah mengerti matematika praktis buat bangun piramida, mereka udah mengerti cara bikin kalender, mereka udah punya pengetahuan medis, terus udah lumayan maju lah buat zaman itu. Tapi semuanya belum pure science, karena mereka masih dianggap sebagian dari kepercayaan yang ada ritual-ritualnya. Di Yunani barulah muncul tokoh-tokoh kayak Thales, Pythagoras, Socrates, terus Plato, terus ada juga Aristoteles yang mulai bertanya kenapa sesuatu bisa terjadi. Ilmu di masa ini masih sangat filosofis. Lebih banyak yang mikir dan ngelamun mikirin alam semesta daripada mikirin sains atau eksperimen itu sendiri. Terus lanjut ke masa klasik atau zaman antik. Ilmu pengetahuan mulai kelihatan lebih rapi di era ini, terutama setelahnya berkembang budaya. Kalau saya cari tadi tuh Helenistik dan Romawi, dia mulai disusun secara sistematis. Orang-orang kayak Euclid, Archimedes, terus ada Hippocrates juga menuliskan pengetahuan mereka dengan metode yang jelas, terus lebih teratur, terus bisa dipelajari oleh generasi setelahnya. Nah, yang udah gua analisis dari periode ini tuh adalah lahirnya tradisi mengajarkan ilmu secara formal, misalnya lewat akademi, terus perpustakaan besar seperti Alexandria. Pengetahuan udah mulai dipisahkan antara teori sama praktik, dan orang-orang juga mulai sadar bahwa ilmu itu perlu dicatat supaya nggak hilang. Jadi udah mulai buat buku, buat kertas gitu. Masuk ke abad pertengahan, terutama di Eropa, banyak yang mikir ilmu langsung berhenti atau belak total, padahal nggak juga ya. Yang berubah adalah fokusnya. Ilmu pengetahuan jadi sangat terikat dengan agama, khususnya ajaran gereja. Banyak teori harus dibuktikan atau divalidasi lewat teologi dulu. Tapi buat gue periode ini tetap penting karena justru lewat universitas-universitas yang awalnya ada di Eropa, metode berpikir logis, debat, dan filsafat skolastik berkembang pesat. Tokoh seperti Thomas Aquinas berusaha menjembatani pemikiran Yunani, terutama Aristoteles, dengan ajaran agama. Jadi sebenarnya ini masih transisi yang penting meskipun perkembangan ilmiahnya nggak secepat era lainnya. Jadi lumayan lambat nih di era abad pertengahan ini. Nah, kalau kita geser sedikit ke dunia Islam yang udah gue pelajarin tuh pada masa kejayaan justru kelihatan kontras banget. Di sini ilmu pengetahuan berkembang luar biasa sangat pesat. Buat gue pribadi ini salah satu era paling keren dalam sejarah sains. Di Baghdad dan Bait al-Hikmah, pusat ilmu yang ngumpulin penerjemah, ilmuwan, filsuf, dokter, sampai insinyur-insinyur dan dari berbagai belahan dunia. Ada dari Yunani, Persia, India, Cina. Tapi mereka juga mengembangkan dan memperbaiki teori-teori yang sudah ada. Misalnya ada Al-Khwarizmi yang melahirkan Aljabar. Ada Ibnu Sina dengan kitab-kitab kedokterannya. Terus juga ada Al-Biruni melakukan pengukuran ilmiah yang super detail, atau Ibnu Al-Haytham yang dianggap bapak metode ilmiah modern karena fokus pada observasi dan eksperimen. Ilmu di masa Islam itu sifatnya universal, terbuka buat siapa saja dan benar-benar berorientasi pada bukti. Lalu kita masuk ke masa modern, era yang paling familiar buat kita. Perkembangan sains modern dimulai dari tokoh-tokoh kayak Copernicus, Galileo, sampai Newton, terus juga ada Einstein tuh, keren-keren banget kan. Di ilmiah ada observasi, perumusan masalah, ada hipotesis, eksperimen, analisis, sampai kesimpulan. Ilmu itu juga udah mulai makin spesifik, makin terukur dan terstruktur, dan makin bergantung pada teknologi, bukan dengan mitos-mitos atau ritual-ritual seperti yang ada di zaman dahulu. Seperti itu. Terus kalau kita rangkum perjalanan panjang ini, gue jadi sadar kalau ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dari lahir. Terus juga ini tuh dari ribuan tahun yang lalu, dari tangan ke tangan, dari abad ke abad, dari anak ke anak, dari orang tua ke orang tua yang melahirkan sebuah ilmu sampai sekarang. Kuno yang filosofis, klasik yang sistematis, abad pertengahan yang secara
teosentris, era Islam yang eksperimental dan terbuka, dan era modern yang objektif dan berbasis teknologi. Dan menurut gua sebagai generasi yang hidup di era digital, kita beruntung banget karena kita bisa nikmatin ilmu-ilmu yang udah ada nih dari zaman dulu. Ya mungkin itu perjalanan singkat dari ilmu pengetahuan versi gue. Semoga bisa bantu kalian memahami besarnya, dan semoga video ini bermanfaat. Makasih udah nonton.